Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hayal hadirun, yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa melanjutkan kajian kita yang walaupun sekarang sebagian kita bisa menyaksikan lewat live streaming. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, memberikan kita keberkahan sehingga kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga kita kelak dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salam yang ketiga tak henti-hentinya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memfutuhkan kita, semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah melindungi kita semuanya, melindungi bangsa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini sehingga kita bisa aktivitas normal kembali, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pesantren kita sehingga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala jami' hajatina jami' hasan tasbih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44 ya. Al-haditsu al-hadi 'asyara. Hadis yang ke-11. At-tawarru'u anisyubahati, yaitu menjauhi dari hal-hal yang syubhat. Hadis yang ke-11 ini mempertegas hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-10. Di sini dikatakan an Abi Muhammad, dari bapaknya Muhammad, namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu artinya cucu. Perempuan disebut namanya sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut namanya hafiz. Ha, fa, ya, dan hafidun. Ada mengatakan hafiz itu umum, mencakup semuanya. Hafiz. Siapa itu Hasan bin Ali? Rawi al-hadis, kita baca periwayatnya dulu. Yang di bawah itu rawi al-hadis, periwayat hadis. Siapa periwayatnya? Al-Hasan bin Ali, Hasan bin Ali, Hasan bin Ali. Nasabuhu, nasabnya huwa Al-Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali bin Abi Thalib. Ibunya siapa? Ummuhu radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, As-Sayyidatu Fatimatu Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, ya, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu pernikahan Ali dengan Sayyidah Fatimah itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Ada mengatakan tepatnya pada tanggal 29 Syawal
hampir berbarengan dengan nikahnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi mengharapkan anak atau cucu laki-laki, mengharapkan anak terakhir dari Maria wafat, maka mengharapkan cucu Hasan. Hasan dan Husain itu tidak kembar, beda. Hasan dan Husain itu beda. Banyak orang mengira Hasan Husain itu kembar. Padahal itu lahirnya beda. Hasan itu lahirnya tahun ketiga, Husain lahir tahun keempat. Kemudian Zainab, anak Sayyidina Ali ada 4 dari Sayyidah Fatimah. Jadi bukan 2. Zainab lahir tahun kelima, atau disebut namanya Zainab Al-Kubra. Kemudian yang terakhir anak yang keempat namanya Ummu Kulthum atau Zainab As-Sughra. Itu lahir tahun ke-6. Jadi Sayyidina Ali punya anak 4. Hasan lahir tahun ketiga, Husain lahir tahun keempat, Zainab atau disebut Zainab Al-Kubra tahun kelima, Ummu Kulthum atau disebut Zainab As-Sughra itu lahir tahun ke-6. Yang kita ketahui kan cuma Hasan dan Husain. Nah, itu. Karena yang sini-sini disebut. Jadi pinginnya ini kemudian Nabi doa terus. Ketika waktu pernikahan beliau berdua di bulan Syawal itu, Nabi sampai jaga di pintunya Sayyidah Fatimah. Ini kapan nih kira-kira tutup pintunya? Malam pertama, malam kedua masih sholat. Malam pertama, malam kedua sholat. Malam ketiga masih sholat. Sholat sunnah. Malam keempat ditutup pintunya. Nabi berdoa, ya Allah tolong berikan mereka keturunan yang soleh dan solehah. Maka nanti di bulan Ramadan, nah tepatnya tanggal 15 Ramadan, pertengahan Ramadan lahirlah Sayyidina Husain. Jadi di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan. Ya. Kunyatuhu ini wa akhu Sayyidina Sayyiduna, dan saudara laki-lakinya adalah Al-Husain, Sayyidina Husain. Jadi kalau Hasan, Sayyidina Hasan makamnya di Baqi'. Kalau Sayyidina Husain separuh di Mesir, separuh di Baghdad. Ya. Ya di Masjid Husain, makanya ada Masjid Husain. Dan orang Syiah, ya Syiah itu mengagungkannya sampai kemudian mengadakan yang namanya Karbala ini. Itu Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidatu Zainab, dan saudaranya berikutnya namanya Zainab atau Zainab Al-Kubra. Nanti nikah dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paman dari jalur yang lain agak jauh, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Ummu Kulsum, kemana kita? Ummu Kulsum anak yang keempat. Ini enggak terus ini kan? Tambahin lagi satu lagi, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum anak yang keempat. Kan ini Zainab. Terakhir Ummu Kulsum. Ummu Kulsum nanti nikah dengan Umar bin Khattab. Ya. Nikah dengan Umar bin Khattab. Punyanya 2, namanya Zaid dan Ruqayyah. Saya setelah melihat beberapa sirah ini, jadi saya terdorong untuk menulis silsilah minimal dari anak Nabi saja, itu secara lengkap, ya, pakai bagan gitu. Dan ini banyak saya coretin untuk semoga nanti bisa menyempurnakan, kita berikan catatan kaki nanti supaya lebih sempurna, gitu ya.
Dan gelar beliau gelar Hasan dan Husain itu gelarnya adalah apa? Gelar beliau adalah Sayyidus Syabab, pimpinan pemuda ahli surga. Itu gelar beliau. Kunyatuhu, julukan beliau namanya Abu Muhammad. Walaqabuhu, ini ada lakopnya yang lain, yaitu At-Taqiyyu, yaitu yang suci. Atau tadi namanya Sayyidus Syabab Ahlil Jannah, yaitu pemimpinan pemuda ahli surga. Kalau di sini laqabuhu, lakopnya apa? At-Taqiyyu, yaitu apa? Yang suci. Mauliduhu, lahirnya di mana? Fi nisfi min syahr Ramadan, yaitu di pertengahan di bulan suci Ramadan, minas sanati ats-tsalisati, di tahun yang ketiga, lil hijrati, dari hijrah. Wa adzana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengadzani fi, di telinga sebelah kanan. Wa aqama fil yusra, dan kemudian diiqamatkan di sebelah kiri. Maka sunnah mengadzan. Dan ini hadis riwayat apa? Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, ya, ada di dalam kitab Ahkamul Maulud, anak itu kalau sebelum diadzani sunnahnya itu dikasih nama dulu. Jadi kemudian berdoa, wa inni samai, kalau perempuan samaituha titik-titik, wa inni u'iduha titik-titik bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Al-Imran ayat 36. Kalau dia laki-laki, wa inni samaituhu, wa inni samaitu titik-titik, wa inni u'iduhu titik-titik wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu sebelum lahir. Jadi memang sunnahnya kalau bisa sebelum lahir sudah punya nama, baru diadzankan. Kenapa diadzankan? Dikatakan dalam Al-Quran, huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Karena pertama kali panca indera yang berfungsi itu adalah telinga. Wa turabbi fi baitin nubuwah, dan dididik di rumahnya Nabi. Makanya saking sayangnya Nabi, sholat diajak, Jumatan diajak. Kemana saya diajak? Makanya nanti ada sholat dengan membawa bayi, itu bawa Hasan dan bawa Husain. Jadi Nabi mencontohkan bagaimana sholat dengan bawa anak. Itu hadisnya karena bawa Hasan dan Husain. Saking cintanya Nabi dengan Hasan dan Husain, saking senangnya kemudian menyembelih akikah. Karena akikah dari kata akka, yaiku akikah, artinya apa? Motong rambut sebenarnya. Karena ekspresi kebahagiaan lahirnya cucu laki-laki, maka dikatakan lil ghulami syatani, bagi anak laki-laki itu 2 kambing. Walil jariyati, dan bagi anak perempuan itu syatun, itu adalah 1 kambing. Saking bahagianya. Sampai Nabi SAW mengatakan, bahkan ketika ada nanti hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi ketika khutbah lari-lari, sampai Nabi berhenti sejenak, diambil dulu Hasan ditaruh sebelah kanan, Husain ditaruh sebelah kiri. Ya, berhenti dulu. Sifatnya beliau, kana asbahun nas bijiddihi. Beliau ini sangat mirip, kana asbahun nas bijiddihi. Beliau itu sangat mirip dengan kakeknya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau itu aqilan, sangat cerdas. Jadi akil itu cerdas, nabil juga cerdas, abqari cerdas, mahir cerdas, akil betul-betul sangat cerdas sekali. Jadi jelas bahasa Arabnya banyak. Kalau mengungkapkan ilmunya sangat banyak, tabahur. Ini orangnya tabahur. Tabahur itu ilmunya sangat banyak sekali. Haliman, sangat lembut. Saking lembutnya nanti apa? Beliau tidak mau kemudian apa? Ketika berebut khilafah, ketika Ali kemudian beliau diangkat menjadi khilafah yang kelima, baru 6 bulan langsung diberikan kepada Muawiyah. Supaya apa? Tidak terjadi pertikaian antara umat Islam. Makanya ada sebuah hadis dikatakan khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Kata Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Summa ya'tillahu mulka may yasha. Kemudian Allah akan memberikan kedudukan ya, sebuah kerajaan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi setelah khilafah yang 4, atau ada mengatakan ditambahi Hasan menjadi 5, setelah 30 tahun masa kenabian itu, setelahnya itu adalah sistem kerajaan. Makanya setelah itu kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah kedua, dan seterusnya sampai kemudian nanti Turki Utsmani. Makanya kita hitung memang betul Abu Bakar itu memimpin menjadi khilafah berapa tahun? 2 tahun lebih dikit. Ada mengatakan 2 tahun 2 bulan. Kemudian Umar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun lebih dikit. Kemudian Utsman berapa? 2 tambah 10 berapa? 12. Utsman berapa? 13 tahun. Berapa itu? 25. Ali bin Abi Thalib itu 5 tahun. Ya, Ali bin Abi Thalib itu tahun ke-35 Hijriah sampai tahun 40. Ya, baru kemudian disempurnakan Hasan. Hasan cuma 6 bulan. Tahun 40 itulah Hasan jadi khilafah itu. Ya, jadi pas berapa? 30 tahun. Maka setelah itu kemudian apa sistem kerajaan? Jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Orang yang sangat lembut sekali. Wahabahullahu, dan Allah memberikan beliau fasahatul lisan. Lisannya sangat fasih sekali. Fasih dalam berbicara, fasih dalam menyampaikan. Yuhibbul khair linnas. Cinta kebaikan kepada banyak orang. Ya bata'idu 'anil fitan, beliau selalu terjauh dari fitnah. Maka beliau tidak mau ribut-ribut. Ada ribut ini beliau kasih. Mutawadhi'an, sangat tawadhu. Kariman, orang yang sangat mulia. Tabarra'a binisfi malihi. Tabarru' dengan separuh hartanya. Bahkan dikatakan ketika wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar itu kalau ada pembagian ghanimah, Umar bin Khattab kalau mau ada pembagian ghanimah, itu diberikan Hasan, itu sama seperti pembagian kepada Rasulullah SAW. Tapi Hasan langsung mentabaruk, tabaruk itu donasi, langsung kemudian mensedekahkannya. Itu sifat Hasan. Beliau mengatakan wahabahullahu ta'ala, dan Allah memberikan beliau minal aulad, dari anak laki-laki itu jumlahnya berapa? 15 ya zakaran. Ya zakaran ya. Beliau mempunyai anak berapa? 15 anak laki-laki. Atau ibnan, 2 anak, 15 anak laki-laki. Wasamania banatin, dan ada 8 anak perempuan. Jadi berapa? 23. Anaknya 23. Jadi orang dulu tuh anaknya banyak-banyak.
Wa huwal jid, dan beliau adalah kakek al-akbar yang paling besar dari Sayyidah Nafisah. Dari Sayyidah Nafisah. A'maluhu, pekerjaan beliau itu apa? Hajja 25 marrah. Hajja 25 marrah. Beliau haji 25 kali. Beliau haji 25 kali. Minal Madinati masyian, dari Madinah jalan kaki, jauh sekali jalan kaki. Naik onta saja, zaman dulu naik onta itu dari Madinah ke Mekah 30 hari sampai 40 hari. Kalau jalan kaki bisa jadi 3 bulan, bisa jadi. Bayangkan Madinah kan jauh. Ya. Kalau naik bis saja paling cepat bis itu 6 jam paling cepat, kadang-kadang 8 jam. Apalagi jalan kaki. Jadi sini Palembang lah ya. Nah, mau dicoba kita jalan kaki sana. Kira-kira sini Palembang ya. Masya Allah ya beliau nih. Khamsa wa asyara ya. Hajjatan. Beliau kemudian apa? 15 kali haji. Ada mengatakan 25, ada mengatakan 15. Biwai'in ba'da abi, yaitu setelah bapaknya, bil khilafah, yaitu menjadi seorang khilafah. Waqad hakamal muslimin, dan beliau menjadi seorang, dan beliau sebagai penentu kehidupan seorang muslim, artinya pemimpin. Sittata asyhur, hanya 6 bulan saja. Summa tanazara, kemudian beliau turun anil khilafah, dari kekhilafahan. Kemudian diberikan kepada siapa? Li Sayyidina Muawiyah ibni Abi Sufyan. Diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Haqqana, supaya apa? Hak kami lid-dima, yaitu supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Wa wihdatun lil muslimin, dan persatuan umat Islam. Jadi kadang-kadang harus mengalah. Ya, Hasan ini mengalah. Makanya kemudian orang-orang Syiah itu tidak mengunggulkan Hasan, tapi mengunggulkan Husain. Ya. Karena mengalah dengan Muawiyah. Makanya orang-orang Syiah itu benci kepada Muawiyah, ya, karena masalah ini salah satunya. Kemudian apa? Kan muslimin waqad farah binas, dan kemudian manusia senang bidzalik, tidak boleh disebut, karena apa? Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Wasumiyal am, dan kemudian ini dinamakan tahun amul jamaah. Tahun jamaah, persatuan. Tahun persatuan. Maka dikatakan tahun 41 Hijriah, wa hadza ma basyara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya, basyara, kabar gembira, bihi terhadapnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan sabdanya. Jadi Rasul sudah pernah memprediksikan seperti ini. Nabi mengatakan apa? Pernah bersabda, inna ibni, itu kurang inna. Saya cek dalam hadis tidak ketemu. Inna pakai inna, kurang itu. Inna ibni, sesungguhnya anak saya, hadza sayyidun. Itu kurang inna ya. Hadisnya kurang itu. Ada inna ibni, sesungguhnya anak saya. Hadza sayyidun, itu adalah pemimpin nanti. Jadi seluruh keturunan saya itu pemimpin, kata Rasulullah SAW. Wa la'allahu yuslihu, dan semoga Allah itu yuslihu bih, ya, yaitu memberikan apa? Nanti perbaikan bihi dengannya. Bainal fi'atain, antara dua kelompok azimatain yang besar. Ini akan kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Minal muslimin, dari umat Islam. Nah, maka ini jatuhnya kepada Sayyidina Hasan, menyatukan dua itu.
Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab fi kitabil fitan, dalam kitab fitan atau bab fitan, fitnah. Ruya, beliau meriwayatkan hadis ada 13 hadis. Jadi ketika bapaknya wafat tahun 40 Hijriah ini, Ali bin Abi Thalib di Baghdad, beliau kembali ke Madinah. Sampai di Madinah beberapa tahun, kira-kira 9-10 tahun beliau wafat. Ya, maka di sini dikatakan wafatnya tufiya bil Madinati, meninggal di Madinah sana tahun 50 Hijriah. Wa dufina bil Baqi'i, dan dimakamkan di Baqi'. Dimakamkan di Baqi', ya, di sebelah kanan Masjid An-Nabawi. Semoga kita diberikan rezeki untuk berangkat ke sana. Kemudian apa di sini dikatakan wa raihanatihi. Ada mengatakan apa? Ada mengatakan julukan Hasan atau Husain itu raihan. Raihan itu baunya wangi. Baunya wangi. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disebut raihan. Raihan itu raihan. Karena raihan itu wangi. Tatkala ketika lama tidak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan Bilal itu pasca wafatnya Nabi itu tidak mau lagi jadi muadzin. Ya. Kenapa? Karena beliau takut itu setiap melihat tiang-tiang Masjid Nabawi itu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau kemudian dari Madinah pindah ke Syam. Sampailah di Syam, di sana 10 tahun hampir tidak pernah berziarah ke Madinah. Suatu malam mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Bilal, ditegur dalam mimpinya itu, limadha qalbaka jaffatun. Kenapa hati kamu begitu keras? Mazurta alaina, kamu tidak pernah mengunjungi saya ba'da sinin, setelah sekian tahun. Langsung sontak bangun. Istrinya dipanggil, saudara-saudara dipanggil. Kemudian ngambil air wudu beliau, bagaimana? Kemudian diminta ke Madinah. Dulu Bilal ini sudah dirayu oleh Abu Bakar As-Siddiq, dirayu oleh Ali bin Abi Thalib, dirayu oleh Umar ibn Khattab untuk adzan lagi. Apa yang dikatakan Bilal? Wallahi ma adzantu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan adzan lagi setelah wafatnya Nabi. Benar lagi. Kalau bahasa kita pensiun. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian Bilal datanglah ke sana, dijemput oleh Umar ibn Khattab. Nah, sampai di sana setelah dari makam Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi, berjumpa dengan Hasan dan Husain. Itu belum mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium, saya berjumpa dengan raihanatuka. Ya, sebutnya raihan, cucu kamu berdua. Ya. Jadi mencium bau Hasan Husain itu seperti mencium bau surga. Sebagaimana Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Nah, gitu ya. Raihan. Dan ini disebut dengan dalam riwayat ini atau riwayat Imam At-Tirmidzi. Raihanati. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anhuma dari keduanya. Qala, berkata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang membuat kamu ragu-ragu, ila ma la yaribuka, terhadap yang tidak ragu-ragu. Ada dalam riwayat lain dikatakan fa inna syarra, ya, raibatun, karena sesungguhnya keburukan itu ragu-ragu. Wal khaira tuma'ninatun, dan kebaikan itu tenang. Ya, kalau orang biasanya itu melakukan
Keburukan itu kan biasanya nggak tenang. Tapi kalau kebaikan dia pasti tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa qala dan mengatakan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Dari satu jalur Imam Tirmidzi mengatakan silsilah rijalnya, rijal hadisnya itu mengatakan hasan. Dari satu sisi Imam Tirmidzi mengatakan jalur hadisnya itu adalah sahih. Maka disebut hadisnya hasan sahih. Ma'aniyul mufradati, makna-makna kosakata. Sibti, makna sibti, ibnul bint, anak dari anak perempuan. Ibnul binti itu dalam bahasa Arab sibtun. Makanya bahasa Arab itu kaya. Kalau kita nyebut cucu-cucu saja, kalau bahasa Arab tidak bisa. Jadi cucu kalau dari anak perempuan sibtun, cucu kalau dari anak lagi disebut namanya apa? Hafidun. Beda kan? Paman dari bapak namanya amun. Paman dari ibu disebut khalun. Jadi bahasa Arab itu luas. Makanya bahasa terluas di dunia ini adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu hampir 50 sampai 50, ada mengatakan 50 sampai ada mengatakan 60% itu adalah bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Kursi bahasa Arab. Ya. Rois. Kan banyak kan rois itu bahasa Arab. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian rayhanatihi ay sururuhu, ay sururihi ya. Kalau mengikuti Arab ini sururihi. Rayhan artinya sururihi, kebahagiaannya. Da utruk, meninggalkan ya, utruk, da utruk. Yaribuka ay tasyukku fih, yaitu ragu-ragu dalamnya. Asy-syarhu, syarahnya. Yarsuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW menunjukkan kepada kami fi hadzal hadisi, pada hadis ini, al-jami', yaitu secara keseluruhan, secara global, ayyakuna lil muslimi, bahwasanya seorang muslim itu apa? Tariqatan hasanatan, jalan atau metodologi yang paling baik fi hayatihi, dalam kehidupannya. Apa itu? Tajannubuhu al-haram, mereka menjauhi dari yang haram. Au kullu ma yusalu ilaihi, atau setiap apapun yang itu sampai kepadanya. Supaya apa? Liyartahu balahu, supaya rehat hatinya. Orang itu kalau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hatinya nggak tenang. Betul atau tidak? Masih nggak tenang itu? Ada bisikan, jangan. Itu pasti itu. Tidak boleh. Ya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah tenang hati kita. Wa yas'adu bihayatihi, dan bahagia kehidupannya apa? Ba'idan, jauh. Anil wasawisi, dari bisikan-bisikan syaitan. Wasyukuki, dan keraguan-raguan. Wadhanni, dan banyak prasangka buruk. Maka apa? Fa inna tamamat taqwa, maka sesungguhnya kesempurnaan takwa itu apa? Tarku ba'dil halali, meninggalkan sebagian yang halal. Khaufan, takut. Min ayyakuna haraman, takut kalau itu bisa menjadi haram.
Contoh yang sering saya contohkan setiap hari di lingkungan kita sederhana. Memakai sandal orang itu kan boleh kan? Halal itu halal, kalau dikembalikan halal. Tapi lebih baik tinggalkan. Atau misalnya sandal kita hilang di masjid misalnya. Kita nyeker atau mencari penggantinya. 90% nyari penggantinya. Padahal itu apa? Ini halal memang nggak ada masalah. Secara fikih itu nggak ada masalah. Tapi lebih baik apa? Itu ditinggalkan. Nyeker. Ya. Ini adalah apa? Wadzalika min alamatil wara'. Ini adalah termasuk tanda-tanda dari kewara'an. Ya. Apa sih wara' itu? Wara' itu hati-hati. Menurut para ulama adalah hati-hati. Ada yang mendefinisikan wara' itu adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa mengakibatkan nanti musibah di akhirat. Itu namanya wara'. Jadi orang yang hati-hati itu disebut namanya wara'. Tapi kemudian tidak bisa, kemudian kita mengklaim kita wara', tidak bisa. Tapi hati-hati sekali. Nah, ini yang sangat berat. Hati-hati dalam bertindak sangat berat sekali. Ya, godaannya sangat besar. Wa alal muslim, dan terhadap seorang muslim ayyutraka, yaitu meninggalkan ma yasyukku fihi, apa yang ragu-ragu fihi di dalamnya. Yang ragu-ragu dalamnya ditinggalkan. Wahada, dan ini a'zamu darajatil wara', ini adalah seagung-agungnya derajat mencapai kewara'an. Jadi kalau ragu-ragu itu kita tinggalkan. Makanya faidahnya qala, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah, apa kunna nad'u, sesungguhnya kami nad'u, mengajak, atau nad'u, meninggalkan, sab'ina 70 baban minal haram, bab dari kehalalan, mukhafatan, takut, an-naqa'ah, yaitu jatuh, fi babin minal haram, dari bab keharaman. Tentu kalau di Saudi itu masjid ada kulkas biasa, itu isinya air galau-galau. Ya, hampir setiap masjid itu ada. Ada yang dikunci, ada yang los. Los itu dalam arti dibuka ini, sampai kurma-kurma di situ. Ada yang kurma, kadang-kadang kurmanya enak. Ya, kadang-kadang kurma ajwa itu dalam kulkas itu. Ya, tapi tempatnya tersembunyi biasanya. Tempatnya tersembunyi ajwa ini. Nah, itu kalau kita langsung ngambil, izin dulu. Nah, kecuali kalau di situ tulis halal bagi siapapun yang mau ngambil, tidak apa-apa. Ya, tapi ada yang kadang-kadang ada juga yang dikunci. Ya. Karena takut kepada jatuh kepada yang haram. Faidatun, faidahnya. Waladul ibni, anaknya anak, yusamma hafidan. Itu dinamakan cucu, hafid. Wa waladul bin, dan kemudian anaknya, anak perempuan, sama sibta, yaitu adalah sibt.
Faidatun, faidahnya, qila lil Luqman, dikatakan kepada Luqman Hakim, ma balagha bika ma nara, apa yang sampai kepadamu dan apa yang kamu lihat. Yuridunal fadl, kami menginginkan keutamaan. Qala, beliau mengatakan, sidqul hadis, yaitu bicara jujur. Kemudian wa adaul amanah, menunaikan amanah. Ya. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan innal amanata, ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Sesungguhnya kami pernah sampaikan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina, maka semuanya menolak. Semuanya menolak. Kemudian apa? Wa hamalahul insan, kemudian manusia yang apa? Menerima itu. Ya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan kebodohan. Ada Nabi sendiri diuji dengan amanah. Ini berapa kali saya sampaikan. Tatkala Nabi Fathul Mekah, sampailah di Mekah, karena lama tidak sholat di masjid di dalam Ka'bah, maka Nabi meminta Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Abbas untuk mencari kunci itu. Ya, kunci itu dipegang namanya Usama. Maka kemudian apa? Diberikan, sampailah Nabi sholat di situ dengan beberapa sahabat. Keluar Ibnu Abbas memegang kuncinya dan mengatakan apa? Ya Rasulullah, demi bapak dan ibu saya, itu adalah paman kamu, kata Ibnu Abbas. Maka oleh sebab itu sejak hari ini kunci ini saya pegang. Didukung oleh beberapa sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah terdiam lama. Turun surat An-Nisa ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu an tu'addul amanati ila ahliha. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah amanah kepada ahlinya. Maka Nabi kemudian apa? Mengembalikan itu kepada Usama. Ya. Wa tarki ma la ya'nini, dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah kita gunakan semakin kita ngaji pagi, jam 9 ngaji, jam 2 ngaji. Terus ngaji ya. Faidatun, faidahnya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahumullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Min alamati, dari tanda-tanda i'radillah, berpalingnya Allah anil abdi, dari hambanya, adalah apa? Ayyaj'ala syaghalahu, yaitu menjadikan sibuknya fi ma la ya'nihi, sibuknya itu terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, puasa seharian, ya, karena di rumah tidur dari pagi sampai pagi lagi. Itu kalau di Arab ya, kalau musim dingin, itu rata-rata itu. Karena musim dingin enak. Kalau musim dingin itu enaknya tidur, apalagi anginnya semriwing. Kalau musim panas nggak bisa. Kalau musim panas seperti ini misalnya, di sana itu kalau tidak pakai, jadi kalau mau tidur, kasur itu harus dibasahi dulu, disiram pakai air satu timba ini ya. Kalau nggak selimutnya direndam pakai air, dibuat ini selimut. Kalau nggak bisa tidur, saking panasnya. Belum pernah ngalami kan? Nah itu saya sudah berkali-kali ngalami. Jadi itu kalau nggak bantalnya yang dicelup air, bantalnya itu ya dimasukkan ke air untuk tidur. Bagian atas celupkan lagi ini pakai handuk basah supaya bisa tidur. Nah itu berjuangan karena panasnya mencapai 55 derajat. Nah,
Ini kita paling baru berapa ini? Paling 30 lah ya. 30 ya. Anas itu ya. Maka bersyukurlah kita di Indonesia ini harus banyak bersyukur ya. Karena semuanya serba mu'tadil, semua serba seimbang. Makanya kalau hari Ramadan, kalau di sana itu enak. Kalau enggak menghatamkan Quran, ya karena enak, kan panas kan? Panas itu sehingga dua yang dicari. Kalau enggak masjid, perpustakaan. Kenapa? Yang ada AC cuma dua itu. Imam di masjid itu dia tidur, kalau enggak imam di masjid itu baca Quran. Kalau enggak ke perpustakaan, pasti itu membaca. Selain itu enggak, di kamar enggak tahan, panas. Nah itu barokahnya di sana. Selalu nyari masjid. Ya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Idza ta'arada, jika ragu-ragu, asyak antara ragu-ragu, ta'arada asyak ma'al yaqin, ragu-ragu bertentangan antara ragu-ragu dan keyakinan, akhadna bil yaqin, maka kuatkanlah dengan keyakinan. Makanya dalam kita ini diajarkan dengan namanya sholat istikharah. Sholat istikharah. Di dalam kitab Al-Adhkar dan juga kitabnya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Risalah Muhammadiyah, itu diceritakan Anas bin Malik itu kalau istikharah minimal istikharah itu dilakukan 7 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, jadi 14 rakaat. Baru kemudian tidur itu jangan di kasur, tapi di tempat sholatnya. Caranya kita nih kalau istikharah habis itu tidur di tempat tidur. Sunnahnya sholat istikharah itu kalau ketika sholat istikharah tidur di tempat sholat. Kemudian dibalik sajadahnya itu menghadap badannya ke arah kiblat. Seperti tidurnya Rasulullah SAW. Insya Allah nanti mimpi itu. Biasanya mimpi ini macam-macam mimpinya. Cuma diterangkan di dalam kitab Risalah Muhammadiyah itu kalau mimpinya warnanya hijau dan warnanya putih berarti baik. Kalau mimpinya warnanya hitam atau merah berarti tidak baik. Nah, itu salah satu istikharah. Makanya istikharah itu bukan hanya terhadap 2 pilihan, tapi untuk memantapkan hati istikharah. Tarkus syubhati, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Dalilun 'alal istiqamati, menunjukkan kepada keistiqomahan. Makanya istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu berat. Kalau enggak goyang. Al-muslimu, seorang muslim, hayatu, kehidupannya, mabniyatun alal yakin, harus dibangun terhadap keyakinan. Tidak boleh selalu ragu, harus yakin. Kalau ragu, sholat. Kalau ragu, sholat lagi. Kalau ragu, sholat lagi. Sampai diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW itu kalau ragu-ragu dalam sebuah perkara, itu memandang ke langit dengan mengatakan atau memperbanyak hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi mengatakan amantu billahi wa rasuli, amantu billahi wa rasuli, amantu billahi wa rasuli. Itu kalau ragu-ragu membaca amantu billahi wa rasuli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keberkahan fid dunya wal akhirah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن لي 5 أطفئ بها
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslihna akhiratan allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ya Allah al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa habbib 'an nas. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika al-hammi wal hazan na'udzubika al-'ajz wal kasal na'udzubika min al-jubn wal bukhl na'udzubika min rabb ad-din wa qahr ar-rijal. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Allah yassir lana amrana la yassir wa yassir lana amrana umuri ad-dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana amrana ya fi jami' al-ahwal wa fi jami' al-umur. Allahumma yassir lana amrana fi madda al-alf yassir lana amrana fi talabi wa 'ilmi shar'i wa hifdhi wa 'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana amrana ya rabb yassir lana amrana ya rabb yassir lana amrana fi madda al-alf yassir lana amrana ya rabb yassir lana amrana ya rabb fi talabi wa 'ilmi shar'i wa hifdhi wa 'amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana amrana ya rabb yassir lana amrana fi madda al-alf yassir lana amrana ya rabb litawsa'ada ma barik fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina wa la taj'al fi qulubina wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wal khairati qarribna bil khairati qarribna خيرات قربنا بالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا بالسيئات بعيدنا. اللهم واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين واجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين. اللهم ثبتنا وكن سيد اللهم ثبتنا وكن سيد اللهم ثبتنا وكن ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه بك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.